Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obsesi obrolan sehat sahur dini hari hadir menyapa Anda pagi hari ini, dan semoga Anda diberi kesehatan, semoga Anda diberi kekuatan, dan kalaupun ada di antara Anda yang mungkin saat ini sedang terbaring sakit, insya Allah doa saya menyertai Anda semuanya. Yang pertama, semoga Anda diberi kesabaran. Yang kedua, semoga Anda segera mendapatkan obatnya sehingga bisa sehat seperti sedia kala, bisa menikmati obsesi dengan sebaik-baiknya. Dan obsesi masih bersama dan didukung sepenuhnya eksklusif oleh RSU Muhammadiyah Ponorogo yang mudah, nyaman, dan islami. Kita akan kembali bersama dengan Mas Edi. Alhamdulillah pagi ini sudah hadir lagi. Lancar perjalanan Mas Edi. Saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ari. Lancar perjalanan. Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar ya, tidak ada halangan. Amin. Senang. Kadang-kadang itu saya itu harus memaksa beliau-beliau untuk bisa menemani sahur Anda sehingga saya tidak sendirian hanya bersama dengan Andri, Anda dengan Gavin, tapi bersama juga dengan teman-teman yang lain ya. Iya. Mas, sekali lagi Mas Edi ini adalah manajer keperawatan sekaligus koordinator tanggap darurat MDMC Jawa Timur. Kalau teman-teman sudah melihat di sesi kita sebelumnya, itu kita lebih banyak ke apa sih pengenalan lah, sih sebenarnya itu Muhammadiyah Disaster Management. Barangkali bisa jadi teman-teman memang belum begitu sudah mendengar, tetapi mungkin secara spesifik belum seperti apa sih sebenarnya MDMC ya. Nah sekarang kalau kita ke manajemen bencana lah, mungkin seperti itu ya Mas ya. Mas, kalau terjadi sebenarnya panjang juga ini nanti ya, pertanyaannya singkat tapi panjang juga, tapi kalau bisa dipersingkat sih, soalnya kan daftar pertanyaan saya banyak sekali yang dibuat dari teman-teman ini, jadi saya jadi agak bingung juga ini nanti ya. Nah, manajemen penanggulangan bencana saat terjadi bencana itu sebenarnya sebaiknya seperti apa supaya masyarakat juga bisa tahu, artinya supaya tahu itu ada sinergitas lah. Jadi ada cerita antara tim, mungkin bisa jadi teman-teman dari, mohon maaf PMDMC turun, teman-teman dari mungkin saat itu dari BPBD yang ada di Ponorogo, mungkin dari, kalau basarnya kita belum ada ya, basarnya kita kan masih Kota Trenggala ya kalau nggak salah ya. Nah itu, bagaimana penanggulangan, manajemen penanggulangan bencananya seperti apa Mas? Baik, terima kasih. Jadi gini, untuk bencana itu di dalam penanganan itu tergantung dengan pemerintah setempat. Artinya gini, seperti MDMC sendiri di dalam hal penanganan bencana mempunyai tanggung jawab dan selalu berkoordinasi dengan pemerintah. Artinya seperti kayak MDMC sendiri mempunyai warga Muhammadiyah yang harus ditolong juga, itu harus kita dahulukan. Tetapi dalam penanganan itu harus tetap berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat. Hal ini ada BPBD, itu manajemennya di situ. Pasti harus ada koordinasinya. Artinya gini, di dalam penanganan kayak MDMC, mesti yang diutamakan adalah warga kaum Muhammadiyah. Itu yang pertama dulu. Yang kedua baru masyarakat. Bisa juga kebalikannya. Karena di dalam penanganan bencana tidak boleh membedakan namanya diskriminasi. Kamu dulu nih, kamu apa nih? Nah, tidak boleh. Yang pasti harus orang-orang yang yang cepat ditolong, pasien di situ. Dan itu harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat. Begitu intinya. Ya, oke. Kemudian bentuk kerjasamanya seperti apa Mas biasanya Mas? Kalau misalkan teman-teman dari tenaga kesehatan katakan, biasanya bisa jadi yang menjadi, kalau terjadi bencana itu kan bisa jadi dampaknya bisa kemana-mana ini maksudnya. Bisa ke fisik, bisa ke psikis, bisa ke mental dan sebagainya. Seperti apa ini? Bentuk kerjasamanya? Iya. Baik Mas Ari, jadi begini. Di dalam hal kebencanaan itu ada 3 tahap seperti pada sesi pertama yang saya sampaikan. Di tahap mitigasi, ada di tahap tanggap darurat, dan ada di pasca atau reaprekon. Di tahap mitigasi atau pengurangan risiko bencana, di sini kita bisa membuat sebuah bentuk kerjasama. Karena di bencana itu, mohon maaf, dulu ada simbol 3 atau segitiga biru. Pemerintah, swasta, dan
masyarakat, segitiga biru. Tapi sekarang ada 5. Apalagi tambahnya itu? Media dan pengusaha. Oh gitu ya. Iya. Oh, media ada di dalamnya sekarang ya. Iya, Oh mantap. Fungsinya apa? Nah media dulu lah. Karena saya orang media nih. Iya. Dalam hal penanganan bencana, media yang paling akurat itu harus memberikan informasi yang akurat. Terkait dengan kebencanaan tentunya ya. Korbannya, keadaannya bagaimana. Media itu sangat penting. Terus yang kedua, berapa hal yang bisa ditolong? Berapa maksudnya penyaluran dari logistik ini yang bisa tercapai dampak korban itu? Media nggak apa-apa memberikan informasi. Apa yang diperlukan oleh, nah itu kadang-kadang itu perlu ya. Keterlibatannya dulu kan segitiga biru, masyarakat, pemerintah, dan swasta. Oke. Sekarang ada pengusaha sama media. Oke. Ini ada di situ. Nah, bentuk kerjasamanya artinya karena di kayak MDMC sendiri masuk di dalam lingkup pemerintahan dan ingin di dalam lembaga, sehingga di saat mitigasi itu kita bisa menjalin komunikasi di saat belum adanya bencana. Saya ambil contoh konkret. Kita bersilaturahmi dengan pemerintah daerah setempat atau hal ini BPBD daerah. Seandainya ada bencana, MDMC akan bergerak di bidang apa? Nanti kita saling sinergi. Oh, MDMC sudah punya satu dapur umum. Ya udah, kalau ada dapur umum nanti bergabung dengan Tagana, Dinsos. Yeah. Oh, kalau ada bencana, MDMC punya rumah sakit Muhammad. Kalau di Ponorogo rumah sakit sama Asyah Dea Sutomo. Oh, nanti kalau ada bencana gabung dengan Dinkes. Kita saling berbagi ya. Untuk pagi yang jaga rumah sakit ini, kalau sore yang berjaga ini, kalau yang malam kan gitu. Intinya di situ. Gitu Mas Arik. Kayak seperti itu ya. Iya. Oke. Jadi dan itu sudah ada kan jalinan komunikasi. Sudah ada termasuk komunikasi dengan kita ya media ya. Iya. Termasuk dengan media artinya Iya. sudah kita lakukan sebenarnya ya. Oke Mas, jika saya langsung ke teknis lagi nih Mas, ya mohon maaf saya ke teknis lagi. Jika terjadi suatu bencana, apa yang sebaiknya dilakukan? Begini. Apa yang masyarakat sebaiknya lakukan begitu ya? Dalam tanda petik misalkan ya, dalam skop kecil lah biasanya masyarakat tuh sukanya mohon maaf. Biasanya mungkin menonton dan sebagainya itu kadang-kadang justru menghambat kegiatan-kegiatan rescue ya, kegiatan-kegiatan pertolongan. Nah, ini apa yang sebaiknya sebaiknya ditunjukkan kepada mereka ya? Empati apa yang sebaiknya harus dilakukan kepada mereka, Mas? Pengalaman lapangan lah, pengalaman lapangan Mas Edi seperti apa sebaiknya? Maksudnya ini peran masyarakatnya atau bisa jadi peran masyarakat dan bisa peran teman-teman di tim rescue ya, kemudian ke peran masyarakat juga dong harusnya. Nah, seperti apa? ya begini. Artinya gini. Kadang yang susah kalau terjadi bencana itu di saat-saat di fase-fase setelah ada bencana ada fase namanya tanggap darurat. Ini yang susah ini nanti adalah kalau sering terjadi namanya wisata bencana. Nah, itu ya. Iya. Susahnya di situ. Orang-orang itu tidak menunjukkan empati malah merasakan melihat-lihat. Intinya di situ. Yang susah kan di situ melihat siapa korbannya, ini bencana apa gimana gitu. Yang susah kan di situ. Karena ada dulu sempat terjadi hal itu konflik lah. Intinya di situ. Ada masyarakat pengen tahu, tapi di lain sisi tim kita ingin bergerak ada hambatan. Iya, betul. intinya Kan? di situ. Nah, kita harus menyadarkan pada masyarakat itu. Nah, ini bagaimana itu? Ya kita memberikan edukasi pada masyarakat. Yang kedua, kita melokalisir tempat bencana itu. Tidak semua boleh masuk ke dalam tempat bencana itu, kecuali masyarakat sekitar, kecuali tim yang menangani bencana itu. Kadang-kadang kan susah Mas ya seperti itu, yang mengkondisikan Mas kadang-kadang kan seperti susah. yang terjadi ada di berapa tahun yang lalu ada di Cianjur. Sudah aksesnya sulit. Terus sudah transportasinya sulit di situ. Maksudnya di situ. Sehingga di situ harus ada tim keamanan
yang katakanlah untuk melokalisir area bencana itu hanya khusus untuk tanggap darurat. Gitu. Ya. Nah sekarang apa yang diharapkan masyarakat dengan situasi seperti ini barangkali lewat media ini bisa disampaikan sebaiknya Masyarakat cukup bahasanya cukup melihat media sosial yang ada yang diterbitkan oleh pemerintah setempat. Nanti biasanya akan timbul sebuah infografis atau timbul semacam informasi-informasi yang di situ. Gitu. Ya jadi apa ya? Ya wajar sih sebenarnya masyarakat juga keingin tahuan mereka terhadap sebuah peristiwa, terhadap sebuah bencana itu kadang-kadang mengalahkan segala sesuatunya. Betul. Kadang-kadang di bawah alam sadar mereka sebenarnya mereka ke sana, tapi sebenarnya itu bukan sesuatu dan itu yang sangat baik, membahayakan juga sebenarnya. Kadang masyarakat yang terlibat. Ya. Contoh yang ada di Semeru itu ya. Katakanlah tim yang akan bergerak, tim penanggulangan bencana yang akan bergerak itu biasanya konsultasi dengan namanya SSO. Katakanlah ya tim kesehatan mau bergerak di suatu bencana ya, tim logistik itu mau bergerak, itu memastikan daerah bencana itu harus aman dulu. Harus memastikan bencana itu. Jadi kalau masyarakat tiba-tiba turun langsung, itu sebenarnya bahaya. Katakanlah kayak di Semeru yang kemarin ya, contoh di Semeru, ingin melihat, mereka tidak tahu daerah di situ rawan atau tidak, aman atau tidak, itu bahayanya di situ. Itu yang tidak boleh sehingga harus mengikuti arahan dari petugas kalau masuk di area bencana. Ya. Jadi cukup barangkali ini percayakan segala sesuatunya. Ya kadang susah sih. Jadi tapi ya barangkali itulah realitanya ya. Jadi yang diharapkan oleh teman-teman rescue itu seperti itu. Jadi supaya tidak mengganggu mobilitas teman-teman ya Mas ya. Tim rescue sendiri mau ke tempat bencana juga masih hati-hati juga. Ada tim sendiri sebelum teman-teman itu terjun itu sudah ada tim sendiri. Apakah masyarakat aman atau tidak? Betul. Oh gitu ya. Sampai seperti itu. Seperti sebenarnya. itu. Masyarakat kan enggak. Gitu. Nah, itu ya. Jadi yang paling penting ada dari masyarakat adalah bagaimana menahan nafsunya ya. Iya, makanya di media itu kan diperlukan. Iya, keterlibatan media. Barangkali ini termasuk keterlibatan yang keempat tadi media tadi barangkali lewat media itu justru Anda bisa bisa mendapatkan informasi-informasi di satu sisi, kemudian yang sisi lain Anda aman, Anda nyaman, dan yang lebih penting adalah tim rescue bisa memberikan penanganan sehingga korban bisa tertangani dengan baik. Begitu ya, Mas? Betul. Karena kayak tim kebencanaan sendiri itu tetap mengutamakan 3A. Apa itu? Aman diri, aman korban, aman lingkungan. 3A itu pedoman kita. Jika kalau kita ingin melakukan suatu pertolongan, kita harus safety dulu. Jangan sampai kita menjadi korban justru. Oke. Baik, kita akan lanjut lagi teman pagi ini di obsesi obrolan kita pagi hari ini, obrolan sehat sahur dini hari bersama dengan RSU Muhammadiyah Ponorogo, dan kita masih berbincang terkait dengan kebencanaan karena yang hadir bersama dengan kita adalah Mas Edi Suito. Beliau adalah koordinator tanggap darurat Muhammadiyah Disaster Management Provinsi Jawa Timur. Kita akan balik lagi selepas beberapa info ini. Baik, kita lanjut lagi di program Obsesi Obrolan Sehat Sahur Dini Hari, dan saya ingatkan teman-teman yang belum menikmati sahur, segeralah nikmati sahur Anda karena memang ini waktunya sudah ya masih agak panjang sih sebenarnya, tapi mungkin ada baiknya lebih bijaknya mungkin Anda menikmati sahur sama seperti yang kita lakukan, Mas. Ada jeda waktu sebentar, kita bisa makan sahur ya, menyeruput teh hangat lah pagi hari ya. Teh hangat sekali. Hangat sekali. Hangat sekali. Iya. Oke, dan kita masih lanjut di obrolan kita terkait dengan kebencanaan, Mas. Ya. Nah, di saat menangani korban bencana ini kan tidak flat, ya artinya bisa jadi yang menjadi korban ini bisa jadi anak-anak, bisa jadi orang sepuh, bisa jadi orang sehat, bisa jadi orang sakit, bisa jadi disabilitas di sana. Nah, seperti apa
apa namanya dengan kondisi seperti ini seperti apa teman-teman apa namanya mengelolanya, maksudnya seperti itu. Baik, Mas Ari, terima kasih. Jadi di sini kita di dalam kebencanaan namanya kita kenal ada kelompok rentan. Itu kelompok rentan itu tadi yang Mas Ari sebutkan, ada disabilitas, ibu hamil, lansia, anak-anak kecil, orang-orang yang punya sakit. Nah, data itu harus kita kantongi. Lah, data itu kita kantongi dari mana? Sehingga kalau kita hadir di dalam suatu bencana, kita nanti berkomunikasi dengan pemerintah daerah, pemerintah setempat. Dalam hal ini kalau desa, pemerintah desa. Di situ punya data. Kalau di kesehatan, di situ ada bidan desa, ada perawat desa. Intinya di situ. Kita minta data di situ. Atau mungkin saat di posko itu kan ada misalkan ada yang satu grup di sini kan bisa di grup sana. Kan nah, biasanya. kalau sudah data itu dalam penanganan, wah ngatain anu. Iya, karena tadi tehnya kurang hangat kayaknya. Sebenarnya itu sudah disendiri-sendirikan itu ya di situ. Bumi lah ada sendiri. Dan itu ada gitu ya? Iya, tenaga medis pun juga sendiri. Bumi, disabilitas. Makanya di tim kebencanaan itu kita mempunyai forum. Di forum ada tim itu ada relawan disabilitas. Kita siapkan. Maksudnya yang memang ngurusin disabilitas. Betul. Contoh yang tunawicara. Kayak saya. Terlatih enggak dan orang yang maaf ya. Teman-teman korban tunawicara. Kalau kita sebelumnya tidak menyiapkan teman-teman itu, kita enggak bisa komunikasi. Sehingga ada relawan yang khusus dalam penanganan orang-orang disabilitas. Kita punya relawannya itu. Tunawicara, tunarungu. Kalau kesehatan, kita tim kesehatannya sudah kita siapkan. Kalau ibu-ibu hamil, di situ kita siapkan adalah tenaga-tenaga bidan. Makanya di dalam sebuah kebencanaan itu sebelum kita berangkat kita sudah melihat list. Oh gitu ya. Iya. Jadi sudah ada ya kita apa yang spesifikasi apa yang barangkali nanti akan kita bawa. Betul. Kemudian karena ini hubungannya juga dengan kemampuan peralatan yang mungkin ke kapasitas yang kita bawa. Oh kapasitas namanya ya. Iya, kapasitas tim yang kita bawa intinya di situ. Di suatu daerah ada orang disabilitas. Berapa orang? Ada 3 orang. Kebetulan sakit. Waduh, komunikasinya gimana? Tim kita bawa. Tim itu secara bukan tiba-tiba kita bawa, kita sudah menjalin kerjasama juga sebelumnya. Begitu Mas Ari. Ya. Kalau nah ini masih soal seperti itu. Nah, bagaimana ini seiring juga nanti apa namanya tentu dengan kapasitas tadi ya Mas Isana. Penanganan terhadap mereka yang bisa jadi apa ya Mas Edi, saya agak susah ngomongnya. Mungkin ada gangguan psikis lah seperti itu atau mungkin sekarang bencana kan bisa jadi macam-macam ya psikis betul. Mungkin nah seperti apa tim MDMC? Iya, tim MDMC. Nah seperti yang saya sampaikan di sesi pertama dalam penanganan bencana tanggap darurat itu seperti MDMC itu sering kita pada sesi pertama kita bisa bermain di SAR, bisa dimain di dapur umum, bisa di tenaga kesehatannya, di logistik, dan yang terakhir adalah psikososial. Kita punya tim psikososial. Tim psikososial itu untuk penanganan trauma pada korban bencana. Yang sangat diperhatikan trauma-trauma itu pada anak-anak kecil. Karena daya ingatnya selalu. Ambil contoh, simbah kita. Aku dhisik zaman Gunung Kelut meletus, kamu mesti ingat anak-anak itu. Iya betul. Meski mereka masih anak-anak ya saat itu bisa. Anak-anak tapi teringat waktu itu gunung meletus, Gunung Kelut ya. Nah ini untuk menghilangkan traumanya gimana? Tim psikososial kita turunkan. Dan itu tim psikososial kita sudah punya berapa tim kalau di MDMC. Bisa dari Ponorogo ada berapa orang ini.
Teman-teman psikolog begitu ya? Iya, Unmuh itu sudah ada, Unmuh Ponorogo itu. Cuma harus kita latih di dalam alam terbuka. Kita kondisikan, kita latih, kita kenalkan di alam kebencanaan. Karena di saat kebencanaan itu pasti tidak seperti kayak kehidupan biasa. Tidurnya, makannya harus nasi, sambal, mie, kadang nasi, sambal, telur. Ya di situ. Sama, kita anunya sama. Artinya tim psikososial itu yang bergerak untuk menangani trauma pada korban bencana. Dan penanganannya itu yang saya tahu itu tiap hari. Dan itu berbeda-beda. Maksudnya tiap hari? Tiap hari itu ada penanganan secara spesifik begitu ya kepada mereka. Dan itu sendiri ada anak-anak, ada orang tua, ada sendiri. Begitu. Namanya tim psikososial itu ada sendiri. Gitu. Sampai sejauh itu ya artinya memberikan upaya-upaya penanganan begitu ya Mas? Karena itu saling berkaitan. Setelah psikososial nanti masalah kebutuhan dasar apa, makan, minum, dapur umum juga bermain. Jadi bermainnya bisa mungkin lengkap, tapi tidak semuanya kita bermain. Tidak semuanya bisa bermain. Mas, biasanya waktu Mas ini yang saya biasanya berapa lama sih tangga bencana atau penanganan itu biasanya seperti apa? Ya beda-beda sih sebenarnya, mungkin skala bencana mungkin kan beda-beda. Tapi secara umum seperti apa? Bagaimana ini menentukan? Oh ini sudah selesai nih, atau mungkin harus ada perpanjangan nih, atau ya seperti itu. Jadi gini, dalam penanganan tanggap darurat, saya ambil contoh. Status tanggap darurat. Nah, namanya status tanggap darurat. Baik pemerintah sama pemerintah punya kebijakan sendiri. Oh gitu. Iya. Kadang pemerintah itu maksimal 7 hari atau 10 hari. Oh gitu, karena tanggap darurat itu berfungsi. Tanggap darurat itu fungsinya di saat kebutuhan dasar manusia sangat lumpuh. Deng gempa, deng banjir, dia lumpuh sama sekali. Tidak bisa memasak, tidak bisa beraktivitas, kita bantu hal itu. Itu biasanya maksimal 7 hari. Kalau sudah 7 hari, kita tolong kebutuhan dasarnya. Setelah dan tidak terjadi susulan maksud saya. Dan tidak ada susulan, 1 hari kan bisa kembali normal. Oh gitu ya. Iya, jadi memang tidak bisa ditentukan harinya itu berapa, memang melihat kondisional banget ya Mas. Betul. Tapi kalau Muhammadiyah biasanya sering sampai 10 hari, 15 hari tanggap daruratnya. Di Lombok kemarin berbulan-bulan. Iya, intinya di situ benar-benar kita memberikan ya bersama lasisme. Iya, atau sampai pada apa sih sebenarnya begitu? Sampai pada mereka normal kembali dengan kehidupannya. Sampai fasilitas umum terbangun dengan baik. Kalau di Lombok itu sampai 1 masjid, fasilitas umum, kamar mandi, fasilitas umum sekolah, sampai benar-benar fasilitas umum itu terbentuk. Dan masyarakat bisa bergerak normal dan mandiri lagi. Intinya di situ. Apakah setelah itu seperti apa? Mohon maaf dengan tidak mengurangi. Apakah mungkin sekali-kali ditengok lagi gitu, atau ya sudah kalau namanya sudah selesai ya sudah, karena ini kita anggap sudah selesai ya sudah, kita balik kanan lagi. Ya semoga lah masyarakat dengan segala kehidupannya lagi, atau seperti apa? Artinya gini, di saat tanggap darurat itu ada peran kita dalam penanganan kebutuhan dasar manusia dan melatih masyarakat untuk mandiri dalam hal bencana itu, dalam menanganinya dirinya sendiri. Katakanlah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, bisa memasak sendiri, bisa hidup sendiri tanpa ada tim bencana yang datang. Kita juga melatih hal itu sampai masyarakat mandiri. Tidak menutup kemungkinan kita melatih masyarakat untuk mandiri, sana ada gempa lagi, ada bencana lagi. Ini di situ. Sampai masyarakat benar-benar mandiri. Seperti yang ada di Talun. Masyarakat kita dampingi. Tapi karena belum kita dampingi sampai masyarakat bisa mandiri, bisa menghidupi kehidupannya sendiri. Contoh waktu itu ada dapur umum. Sampai masyarakat itu bisa ada tim sendiri yang bisa memasak sendiri. Oke. Dalam satu desa itu ya ganti masyarakat sendiri yang memasak, intinya di situ. Mas, dan itu kan perlu support logistik yang
tidak kecil lah, maksud saya kan seperti itu. Nah, bagaimana MDNC dengan support logistiknya? Apakah yang saya tahu juga pernah kan bersama dengan kami juga saat itu semacam melakukan penghimpunan apa ya Mas ya istilahnya, penghimpunan donasi. Nah, bagaimana MDNC melihat ini? Makanya yang saya sekarang yang saya sebut pengusaha kan di sini. Oh, Peran serta pengusaha untuk selalu berbagi. Untuk disalurkan kalau di sebuah lembaga keuangan, kalau di Muhammadiyah ada lasismu, percayakan di lasismu. Mengandung iklan kayaknya. Nggak apa-apa ini. Maksudnya gini, maksudnya kan bisa jadi memang perlu logistik yang gede kan. Nah, iya. Masyarakat perlu ini biar trust, biar percaya bahwa oh ini loh yang sudah dilakukan MDMC. Makanya kalau terjadi sesuatu titipkan saja kepada MDMC. Ke lasismu, media yang menyampaikan. Oh gitu ya. Iya. Katakanlah gini, contoh. Dapur umum memberikan layanan nasi bungkus dalam 1 pekan itu berapa bungkus? Disampaikan melalui media. Asas manfaat. Manfaatnya dapur umum itu sudah menyalurkan dalam satu hari itu 300 bungkus. 300 bungkus dikali 3 kali. Berarti 900. 900 berapa hari? 7 hari. Berarti manfaatnya sudah bermanfaat untuk berapa orang? Itu. Layanan kesehatan sudah memeriksa dalam satu waktu, dalam hari ini melakukan pelayanan kesehatan berapa orang? Disebutkan, disampaikan di media. Itu bentuk tanggung jawab. Sehingga kalau ada dana masuk, oh berarti dana masuk ini untuk layanan ini sudah terpakai. Yang masuk 1 juta sudah terpakai 900.000. Katakan di situ manfaatnya untuk ini RT ini itu transparansi. Makanya kaitannya pengusaha sama media sangat dibutuhkan biar tidak ada prasangka. Gitu. Oke. Mas kalau kayak gitu biasanya operasional teman-teman didukung apa sih ini sebenarnya? Yang mohon maaf ini operasional teman di sana kan perlu perlu lah, artinya misalkan Mas Edi lah. Iya. Misalkan Mas Edi ke Lombok. Nah itu sebenarnya apa yang dicari Mas Edi lah gitu loh. Terima kasih pertanyaannya. Bisa juga. Artinya kayak saya operasional ada 2. Operasional saya ada 2. Di sini kita dapat dari lasis. Lasis juga memberikan untuk operasional personal yang berangkat di lapangan ya. Berangkat pulang pergi, kehidupan di sana. Itu juga dilaporkan. Asas manfaatnya untuk operasional di sana juga dilaporkan. Dan itu secara profesional. Dan kita bertanggung jawab, kita naik pesawat ya ke sana. Pesawatnya berapa ribu kuintasinya kita kumpulkan. Itu yang di situ. Kalau makan kita sudah ikut nebeng di dapur umum. Biasa ya kayak gitu. Biasa. Apa yang dicari Mas Edi dengan kegiatan-kegiatannya seperti ini, Mas? Kalau materi insya Allah bukan ya? Bukan. Saya merasa gimana ya? Negeri. Saya merasa seneng aja karena kadang saya suka outdoor ya. Saya merasa seneng. Bahasa saya orang itu akan bahagia dengan kehadiran saya dan saya melihat senang kalau orang itu tersenyum, itu aja. Ada kebahagiaan sendirilah yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata yang kita akan ternyuh juga. Itu ini kesannya. Kadang pamit di suatu daerah, Mas mau pulang. Loh kenapa pulang? Kapan balik lagi? Itu kadang kita ternyuh. Hatinya ya. Berarti sangat betapa dibutuhkan. Ya itu ya Allah. Kayak gitu ya Mas ya. Iya, itu di situ. Dan insya Allah teman-teman seperti Mas Edi mungkin seperti itu ya semuanya ya katakanlah yang saya tahu. Karena sekali lagi ini memang tidak, karena itu biasanya panggilan ya Mas ya. Artinya panggilan dari nurani. Iya. Gitu. Kadang kalau ada Jadi enjoy saja. Iya enjoy aja. Mas hubungan keluarga Mas. Jangan-jangan nanti istri gandoli nanti. Enggak. Atau anak gandoli. Alhamdulillah enggak. Gimana? Artinya keluarga itu saling support. Yang penting ada komunikasi. Kalau ada berita pemberangkatan atau kita berangkat harus segera komunikasi. Mas di sana kan pernah nggak katanya istri, oh janganlah, oleng-oleng itu. Pernah. Saya kayak ngono nih. Pernah itu. Waktu saya ojo
Semisal di Palu ya, yang Palu ada likuifaksi itu ya. Iya. Jangan dulu. Tapi setelah itu enggak apa-apa. Pernah, yuk kita ikut. Saran keluarga, Mas. Ya di situ. Tapi istri bisa memahami situasi ini. Bisa memahami. Support insya Allah. Sudah berapa tahun Mas Edi bergerak di 2015. 2015. Sudah sampai mana-mana ya, Palu, likuifaksi kemarin ya likuifaksi. Mau berangkat enggak jadi? Oh enggak jadi itu? Iya enggak jadi. Karena kita rollingan kan. Karena relawan itu rollingan. Dirasa aman, kita kadang siap siaga itu aja. Oke. Mas, usia bisa jadi enggak ini? Kemarin sudah ada kita sudah dibatasi Mas, sampai udah terlalu senior lah Mas. Jadi tenaganya mungkin sudah ada gitu sih. Enggak? Cuma dalam hal ini penempatan. Kayak saya cenderung di manajemen posko. Di posko Iya. tidak terlalu fisik ya. Iya, tidak terlalu fisik. Jadi bagaimana Iya, di mengkoordinasikan Betul. supaya bisa berjalan dengan baik gitu. Oke. Nah, masih butuh ini relawan-relawan yang di luaran ya Mas ya, untuk Masih membutuhkan jiwa-jiwa di muda. mana saja. Iya, mungkin teman-teman Muhammadiyah mungkin bergabung saja dengan MDMC. Betul. Jadi supaya bisa berbuat yang terbaik lah untuk Negeri yang lain. Ya di situ. Bahagianya mereka tersenyum kata Mas. Iya. Termasuk saya bahagia sekali apabila Anda juga bisa tersenyum pagi hari ini, teman, sudah menikmati obsesi kita, Mas. Oke. Banyak hal yang bisa kita dapatkan terkait dengan bencana, juga banyak hal yang mungkin bisa menyadarkan kita akan bagaimana kita menangani dan menyikapi bencana-bencana yang di sekitar kita ya. Semoga ini bisa menjadikan semuanya bisa lebih paham lagi ya. Mas Adi, matur sebenarnya waktunya. Sami-sami. Sudah menemani saya. Sahur-sahur Anda pagi-pagi kayak gini dingin. Tapi ya semoga nikmat lah yang bisa kita rasakan. Amin. Bisa memberikan apalagi malam-malam Ramadan itu kemanapun tuh nyaman. Nyaman, betul. Iya. Okay. Kadang kalau rindu gitu loh. Bukan sok ya, bukan. Artinya ke sana ke sini mesti mendengar suara alunan. Iya, betul. Dan itu kapanpun ya. Jadi suasana jam-jam kayak gini kayaknya juga tetap nikmat. Iya, senang. Mas Adi, matur suwun Sama-sama. Obsesi, terima kasih teman-teman sudah menikmati obrolan kita. Semoga bisa ada manfaatnya gitu. Dan segera kita sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.